Kaisar Agung Dao bela diri. Bab 3336, pertama kali mendengar tentang Misu. Sebuah kenangan muncul di benakku. Luo Xiu teringat Fang Yi pernah berkata bahwa Gu Yue yang tercerahkan terluka parah dan tewas dalam serangan diam-diam oleh 3 orang di medan perang Nirvana. Belakangan, saat menerima warisan dari Yuan Chang yang tercerahkan, pihak lain pun menyebutkannya. Namun lokasi medan pemusnahan berada di tempat asalnya. Beberapa tahun yang lalu di era kekacauan, orang-orang tercerahkan Gu Yue, orang-orang tercerahkan Yuan Chang, dan Zhu Fen serta Lu Qing dari periode itu semuanya berada di alam orang-orang yang tercerahkan. Anda tahu, Luo Xiu sekarang berada di puncak Kaisar Suci, dan kekuatan tempurnya lebih kuat dari banyak orang suci. Sangat sulit untuk melewati medan perang pemusnahan. Memasuki tingkat orang yang tercerahkan, bukankah itu mencari kematian? Terlebih lagi, dengan keadaan orang yang tercerahkan, bagaimana mungkin bisa mendekati tempat asal tersebut? Banyak pikiran terlintas di benak saya lagi. Menurut spekulasi Luo Xiu sendiri, hal lain seharusnya terjadi di medan perang Annihilation beberapa era kacau yang lalu. Jangan pikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Cui Chen memandang orang-orang yang muncul di dekatnya. Tubuh pria berambut ungu itu dipenuhi aura yang kuat, dan dia sepertinya ingin menguji kedalaman Luo Xiu melalui tes aura. Namun, Luo Xiu tidak bereaksi sama sekali, tidak tertekan oleh auranya, dan tidak melepaskan auranya sendiri untuk melawannya. Haha, itu menarik. Pria berambut ungu itu tersenyum tipis. Dia menguji Luo Xiu dengan nafasnya, yang bisa dikatakan sebagai tindakan yang sangat kasar. Tapi dia tidak merasa khawatir, aura di tubuhnya terbakar seperti nyala api yang kuat. Rupanya, dia berasal dari dunia abadi, yang dia sendiri sebutkan dalam perkataannya. Secara umum, mereka adalah makhluk di dunia abadi. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperhatikan para jenius dan jenius dari 3 era besar. Mereka sangat sombong dan merasa lebih unggul dari orang lain. Selain pria berambut ungu ini, ada master lain dengan aura kuat dan tak terduga di sekelilingnya. Aura beberapa dari mereka membuat Luo Xiu merasakan sedikit ancaman. Tentu saja, ancaman tersebut tidak berarti Luo Xiu bukanlah lawannya. Kekuatan tempur spesifiknya hanya akan diketahui setelah pertarungan. Luo Xiu tidak memperhatikan godaan pria berambut ungu itu. Bukanlah hal yang baik untuk membuat musuh sebelum memahami situasi spesifiknya. Luo Xiu tidak akan sopan jika pihak lain menendang wajahnya. Membosankan. Pria berambut ungu itu melihat Luo Xiu tidak bereaksi, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Tian Yong di sampingnya. Apakah peri ini punya sekte? Jika tidak, Istana Jiutian kita adalah salah satu dari 9 tempat suci abadi. Dengan kualifikasi peri, dia bisa menjadi anggota Akademi Diri Sejati. Jika kita bisa menjadi sekte yang sama, kita juga bisa saling membantu. Pria berambut ungu itu berkata sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, penampilan dan temperamen Tian Yong, terutama aura samar Avenue of Time yang terpancar dari tubuhnya, adalah yang paling menarik perhatian. Bahkan Tanah Suci Abadi yang besar sangat ingin merekrut talenta seperti itu. Kami mendengar tentang Anda, nama Anda Luo Xiu, kan? Anda mengalahkan Kuang Renchu dengan budidaya alam Kaisar Suci, tetapi apakah Anda dapat bergabung dengan Akademi Diri Sejati tergantung pada kualifikasi Anda? Pria berambut ungu itu memindai lagi. Luo Xiu berkata sambil melirik. Alis Luo Xiu berkerut. Pihak lain hanya mencoba menguji dengan nafasnya, tapi dia mengabaikannya. Tapi kali ini, pihak lain hanya menendang hidungnya sedikit. Apakah saya memenuhi syarat? Kapan giliran Anda untuk mendikte? Luo Xiu menjawab dengan kasar. Karena dia tahu betul bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang berbakat dari semua lapisan masyarakat. Jika Anda ditindas sampai ditindas dan Anda tidak melawan, orang lain hanya akan memandang rendah Anda dan menganggap Anda lemah dan bisa ditindas. Begitu Luo Xiu mengatakan ini, semua orang di sekitarnya memandangnya dengan heran. Banyak dari mereka adalah makhluk dari dunia abadi. Mereka merasa lebih unggul dari orang lain, dan mereka tidak terlalu memperhatikan Luo Xiu, yang berasal dari garis keturunan terlemah di Endless. Meski telah mengalahkan Kuang Renchu bukanlah sosok yang kuat di antara sekian banyak orang jenius. Kalian pasti tahu kalau identitas pria berambut ungu itu tidak biasa, dan jelas bukan langkah bijak untuk memprovokasi dia sebagai Luo Xiu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu harus sadar diri. Mata pria berambut ungu itu menjadi dingin. Aku tidak mengenalmu sama sekali, tapi kamu datang ke sini dan memerintahku. Apakah kamu benar-benar memperlakukan dirimu sendiri seperti bawang hijau? Luo Xiu juga menanggapinya dengan mencibir, gayung bersambut. Putra Cugu, Xing Fei dan yang lainnya juga mengalihkan pandangan mereka. Senyuman muncul di sudut mulut Xing Fei. Dia telah berurusan dengan Luo Xiu dan tentu saja tahu orang seperti apa dia. Tidak mengherankan jika mendapat reaksi seperti itu. Menurutnya, ketika tidak ada yang memprovokasi Luo Xiu,
dia adalah orang yang mudah bergaul dan memiliki temperamen yang baik. Dan begitu seseorang mengganggunya, Luo Xiu akan menjadi sangat kuat dan tidak akan bergeming sama sekali. Bolehkah menurutku kaulah yang memprovokasi istana Jiutian kami? Pria berambut ungu itu berjalan selangkah demi selangkah, menatap Luo Xiu dengan sikap merendahkan, dengan niat membunuh. Kaulah yang memprovokasiku lagi, Luo Xiu berkata dengan ringan. Arogan. Dengan keras, aura pria berambut ungu itu meledak, seolah-olah sebuah bintang meledak di langit berbintang di alam semesta. Banyak beku di dunia surga dan bumi ini melihat ke arah ini. Kamulah yang sombong, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk menantangku? Luo Xiu bertingkah sangat kuat saat ini, karena dia tahu betul bagaimana memperlakukan orang-orang ini. Jika Anda tidak kuat, orang lain tidak akan menganggap Anda serius. Daripada itu, lebih baik menekan musuh yang kuat dengan kekuatan dan membangun gengsi, sehingga lebih sedikit kucing dan anjing yang datang untuk menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, anak muda itu pemarah. Kalian semua jenius dan jalan masih panjang di masa depan. Tepat ketika keduanya hendak bertarung, sebuah suara lama terdengar. Sampai saat ini, semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri tidak jauh dari sana, memandang semua orang sambil tersenyum. Aura lelaki tua itu sangat tenang, dan dia tidak membuat orang merasa tidak terduga, tetapi semakin tenang dia, semakin banyak orang yang tidak berani meremehkannya. Setidaknya dia adalah orang kuat di alam kaisar. Luo Xiu berspekulasi dalam hatinya. Apa yang dapat dia pikirkan, secara alami dapat dipikirkan orang lain. Salam, senior. Semua orang yang hadir memberi hormat. Orang kuat di alam kaisar dapat dianggap sebagai orang kuat tertinggi di dunia abadi. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia abadi yang berada pada tingkat utama sumbernya. Saya mewakili True Self Academy. Siapapun yang datang ke sini melalui pelatihan dianggap telah lulus ujian, kata lelaki tua berambut putih itu. Namun kemudian, lelaki tua berambut putih itu mengubah perkataannya, lulus ujian bukan berarti kamu sudah menjadi anggota Akademi Diri Sejati, tapi kamu harus bertahan hidup di dunia ini. Apa, bertahan? Banyak orang jenius yang hadir tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud lelaki tua itu dengan kalimat ini. Hanya mereka yang berasal dari tanah suci abadi, seperti pria berambut ungu, yang tiba-tiba mengubah wajah mereka, seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Dunia ini dibuka oleh asal yang kuat, dan ini adalah garis pertahanan melawan bencana. Dalam periode waktu berikutnya, tugasmu adalah memburu makhluk yang disebut menghancurkan kekosongan, kata orang tua itu. Senior, dengan kekuatan kita hanya bisa mati, kan? Seseorang berkata dengan suara yang dalam, di antara roh penghancur kekosongan, yang terlemah juga berada di tingkat yang mulia. Begitu kita bertemu dengan roh penghancur kekosongan tingkat Kaisar Agung, kita pasti akan mati. Dalam hal ini, orang-orang besar secara alami akan mempertimbangkannya dan tidak akan membiarkanmu mati. Kamu hanya perlu berurusan dengan roh penghancur kekosongan tingkat pertama. Luo Xiu tidak begitu mengerti apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu. Tapi dia bisa memahami arti umum. Apa yang disebut roh penghancur kekosongan seharusnya terkait dengan pecahnya bencana tersebut. Adapun roh penghancur kekosongan tingkat pertama, itu harus mengacu pada roh penghancur kekosongan tingkat yang mulia. Banyak orang jenius dan ajaib yang bisa datang ke sini memiliki kekuatan setingkat yang mulia. Beberapa dari mereka yang luar biasa yang telah melangkah ke level yang mulia bahkan merupakan pembangkit tenaga listrik teratas di alam yang sama. Selama mereka tidak menghadapi musuh yang kuat di tingkat Kaisar Agung, mereka tidak akan mengkhawatirkan nyawa mereka. Menurut lelaki tua berambut putih itu, roh kehancuran adalah sumber kehancuran yang membawa malapetaka. Semangat pemusnahan lahir dari sumber tempat asalnya. Sejak bencana pertama terjadi, banyak orang kuat di dunia abadi telah memasang segel dan selalu menjaga dengan tegas sumber kehancuran. Kini, bencana ketiga akan datang. Segel sumber kehancuran juga agak tidak stabil. Roh Netherworld yang kuat belum bisa keluar dari segelnya, tapi ada beberapa roh Netherworld yang lebih lemah yang bisa melewati batas. Roh penghancur kehampaan tingkat rendah ini bukanlah ancaman bagi dunia abadi, tapi mereka adalah target pelatihan terbaik bagi banyak generasi muda jenius. Apakah malapetaka akan segera datang? Wajah banyak anak muda berubah karena terkejut. Meski belum pernah mengalami malapetaka tersebut, namun banyak di antara mereka yang pernah mendengar kengerian bencana tersebut. Jangan terlalu khawatir, masih ada waktu sebelum bencana terjadi, kata lelaki tua berambut putih itu. Menurut dia, segel sumber kehancuran dipasang oleh 9 makhluk tertinggi terkuat di dunia abadi. Semakin kuat semangat kehancuran, semakin sulit untuk keluar dari segelnya. Namun,
roh penghancur kekosongan juga memiliki kebijaksanaan, sehingga beberapa roh penghancur kekosongan yang kuat akan mengirimkan beberapa roh penghancur kekosongan tingkat rendah keluar dari segel, memungkinkan roh penghancur kekosongan ini untuk bergabung ke dalam barisan biksu, mencari peluang untuk melakukan berbagai jenis penghancuran, dan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana kehancuran di masa depan. Hal ini membuat Luo Xiu segera mengerti bahwa dia telah dicegat dan dibunuh oleh beberapa orang kuat dalam perjalanan ke sini. Tidak ada petunjuk tentang masalah ini. Sekarang nampaknya itu mungkin adalah hantu dari roh pemadam kehampaan. Orang-orang besar di dunia abadi menugaskan para jenius muda seperti Luo Xiu untuk mencari di tempat asal ini. Begitu roh penghancur kekosongan ditemukan, mereka akan segera membunuhnya. Di antara roh kehancuran, ada beberapa makhluk khusus yang memiliki kemampuan untuk membingungkan hati manusia. Beberapa biksu akan dimanipulasi secara diam-diam jika mereka secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap dan menjadi pion dari roh kehancuran. Beberapa roh pemadam bahkan dapat mengubah nafas dan fluktuasinya sendiri, berubah menjadi keberadaan yang persis seperti kita para biksu. Mungkin saja salah satu dari kalian memiliki roh pemadam yang menyelinap masuk. Ketika lelaki tua berambut putih mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah, dan mereka yang lebih dekat juga saling memandang, dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Generasi muda mewakili harapan. Saya berharap mereka bisa selamat dari bencana ini, kata lelaki tua berambut putih itu sambil menghela nafas. Senior, ada banyak orang kuat dari alam Kaisar Agung di dunia abadi kita, serta nenek moyang dari alam asal yang berdiri di puncak. Mungkinkah dengan kekuatan yang begitu kuat, mereka tidak dapat melawan roh penghancur kekosongan itu? Ada seorang biksu muda, bertanya dengan ragu. Setelah mendengar ini, lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba terdiam. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, "Kamu belum pernah mengalami malapetaka, jadi kamu tidak tahu kengerian bencana itu. Meskipun saya hanya seorang kultivator alam Kaisar Agung, dan saya belum bisa masuk ke alam asal setelah bertahun-tahun, tetapi di saat terakhir selama bencana, saya juga berpartisipasi dalam perang." Petik 2. Bahkan jika kamu sekuat alam asal, kamu masih akan mati, apalagi alam Kaisar Agung sepertiku. Adapun kamu, jika kamu ingin selamat dari bencana, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk berkultivasi ke alam yang lebih tinggi. Setelah kata-kata itu terlontar, sosok lelaki tua berambut putih itu perlahan menghilang. Dia telah mengatakan semua yang seharusnya dikatakan, dan dia juga mengatakan beberapa hal yang tidak boleh dikatakan. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, tergantung nasib anak-anak muda tersebut. Faktanya, bahkan dia, Kaisar Agung, tidak mengerti mengapa orang-orang besar di dunia abadi memilih untuk menaruh harapan mereka pada orang-orang muda ini. Lagi pula, tidak banyak waktu tersisa bagi mereka. Sekalipun ada beberapa makhluk di antara anak-anak muda ini yang memiliki potensi untuk mencapai status tertinggi, itu hanyalah sebuah kemungkinan. Dalam jutaan tahun, alangkah baiknya bisa menghasilkan makhluk tertinggi. Namun dalam menghadapi bencana yang sangat mengerikan, bahkan jika makhluk tertinggi muncul, dapatkah krisis bencana tersebut diselesaikan? Banyak generasi muda berbakat yang tidak mengetahui hal-hal ini. Dan tepat setelah lelaki tua berambut putih itu pergi, pria berambut ungu yang memprovokasi Luo Xiu sebelumnya mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Luo Xiu lagi. "Sebaiknya kamu berhati-hati, jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu terlihat baik." Pria berambut ungu itu tidak memilih untuk mengambil tindakan, melainkan mengucapkan kata-kata kasar dan berbalik untuk pergi. "Apakah aku takut padamu?" Luo Xiu mencibir dengan nada menghina. Meski pria berambut ungu sudah pergi jauh, seberapa kuat persepsinya, saya masih mendengar kata-kata Luo Xiu. Matanya tiba-tiba menunjukkan niat membunuh, tetapi orang-orang di sekitarnya menahan bahunya, "Jangan bertindak sembarangan. Saat kamu ingin mengambil tindakan sebelumnya, senior muncul dan menyuruh kami untuk tidak berkelahi." Setelah mendengar ini, pria berambut ungu menahan niat membunuhnya dan pergi dengan mendengus dingin. Semua orang juga berpencar, dan beberapa orang yang saling kenal membentuk tim satu sama lain. Adapun Tian Yong, dia menolak ajakan sebelumnya dari pria berambut ungu dan memilih pergi bersama Luo Xiu. Tanah asal ini adalah dunia yang dibuka oleh orang-orang kuat. Di saat yang sama, dunia ini juga merupakan salah satu benteng yang bertanggung jawab menjaga sumber kehancuran. Ada beberapa kota yang menjulang tinggi dan besar yang dibangun di sini, tetapi di sini, kota-kota tersebut tidak disebut kota, tetapi disebut benteng perang. Legenda mengatakan bahwa begitu bencana terjadi, benteng perang ini akan terbang melintasi langit. Setiap benteng adalah senjata magis yang ampuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Serangan biasa dapat menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat memasuki benteng perang, setiap orang akan mendapatkan token, dan banyak pesan akan dikirimkan melalui token tersebut. Hanya beberapa hari berlalu, token dari banyak keajaiban dan keajaiban menerima pesan hampir pada waktu yang bersamaan.
9 juta mil jauhnya di sebelah barat benteng Kaisar Perang, aura roh penghancur kekosongan muncul. Pergi dan bunuh segera. Saat menerima berita ini, mata semua orang berbinar. Karena semua orang tahu bahwa ini adalah ujian, dan hanya mereka yang berkinerja cukup baik pada akhirnya yang bisa menarik perhatian orang-orang besar di dunia abadi yang menciptakan Akademi Diri Sejati. Sinar cahaya yang keluar dari benteng perang besar di dunia ini. Penguasa cahaya yang melarikan diri ini adalah para jenius dan jenius dari semua penjuru dunia abadi. Jarak 9 juta mil bukanlah apa-apa bagi para beku setingkat mereka. Tidak butuh waktu lama. Kelompok orang pertama tiba di tempat di mana roh kehancuran muncul. Ini adalah lembah yang luas. Di lembah, ada angin hitam yang menderu-deru, dan di saat yang sama terdengar suara auman dan auman yang bergema. Xian Yu, putra tertua, dikelilingi oleh beberapa orang jenius dari garis keturunan tertua. Apakah itu yang paling kuno atau yang paling awal? Ini tidak seperti silsilah yang tak ada habisnya. Selain Luo Xiu, ada juga Tianyong. Di lembah, angin hitam dan lolongan hantu dan serigala membuat anak-anak muda yang mengikuti Xian Yu terlihat sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah tempat asalnya. Yang harus mereka hadapi kemungkinan besar juga adalah makhluk menakutkan yang terkait dengan malapetaka kehancuran dunia. Biarpun itu adalah roh penghancur kehampaan tingkat pertama, ia tetaplah eksistensi tingkat suci. Karena yang terlemah di antara roh pemusnahan juga berada pada level orang suci. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang kuat di Sein Realm hanya bisa menjadi umpan meriam di sini. Sepertinya ada sesuatu di lembah. Seseorang berkata dengan suara gemetar, karena dia melihat beberapa bayangan hitam berkelebat di tiup angin hitam di lembah. Jangan bersuara. Wajah Xian Yu menjadi gelap. Dia telah mengalami ratusan reinkarnasi dan pernah ke tempat asalnya di masa lalu. Dia sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Bayangan hitam yang tertiup angin kencang itu adalah salah satu roh penghancur kehampaan, yang disebut klan kehampaan. Tubuh mereka bisa berubah menjadi ketiadaan. Wu Ying tidak memiliki bayangan dan sulit dideteksi. Mereka sangat cepat dan sulit ditangkap dengan kesadaran spiritual mereka. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang menakutkan terdengar, dan sosok tinggi yang dipenuhi aura kematian muncul, dengan sepasang sayap berdaging semerah darah menyebar di belakangnya. Mati. Ekspresi Xian Yu berubah lagi. Kupikir hanya ada klan Void dalam roh penghancur kekosongan di sini, tapi aku tidak menyangka ada juga Andit yang muncul. Mayat hidup dalam roh kehancuran memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan mengandung karakteristik abadi. Kecuali jika mereka benar-benar dimusnahkan dan dihancurkan menjadi ketiadaan. Jika tidak, meskipun hanya ada sedikit daging yang tersisa, Andit dapat terlahir kembali. Xian Yu dan yang lainnya tidak berani bertindak gegabah. Tidak butuh waktu lama. Yang lainnya juga datang satu demi satu. Apakah itu roh kehancuran? Beberapa orang berada jauh, dan kesadaran spiritual mereka merasakan sesuatu yang aneh di lembah. Beberapa orang mengambil tindakan secara langsung, menggunakan metode saluran ilahi untuk menyerang bayangan hitam yang berkedip-kedip di angin hitam. Bayangan hitam tiba-tiba menghilang, dan orang lain yang hadir bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bayangan hitam itu langsung menembus si jenius muda yang mengambil tindakan. Saya. Jenius muda itu membuka mulutnya, tapi pada akhirnya dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seluruh energi dan sari darah di tubuhnya lenyap seluruhnya, hanya menyisakan sepotong kulit manusia, perlahan melayang turun dari udara. Bagaimana situasinya? Semua orang sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Apalagi segelintir orang yang datang bersama pemuda jenius itu tak segan-segan melarikan diri secepat mungkin. Anda harus tahu bahwa para pemuda jenius yang bisa datang ke sini tidaklah lemah. Bahkan jika mereka berada di puncak Kaisar Suci, mereka masih memiliki kekuatan tempur dari Tuhan Suci. Tapi dengan kekuatan seperti ini, dia mati dalam satu pertemuan, dan kematiannya sangat aneh. Hei, tidak ada seorang pun di dunia abadi, jadi kenapa kalian anak nakal dikirim ke sini? Bayangan hitam muncul di udara. Alasan mengapa dikatakan bayangan adalah karena yang dilihat orang yang hadir hanyalah bayangan hitam, seolah-olah hanya ilusi. Luo Xiu dan Tianyong juga datang ke sini. Ketika dia melihat bayangan hitam, ekspresinya sedikit berubah, karena dia telah bertemu dengan orang seperti itu di kehampaan yang kacau, dan dia hanyalah inkarnasi dari setetes darah. Tapi bayangan hitam ini seharusnya bukan inkarnasi dari orang kuat. Tapi bisa dibayangkan bahwa inkarnasi yang dipadatkan dengan setetes darah dapat memiliki kekuatan seorang suci, dan tubuhnya harus menjadi salah satu orang terkuat dari klan Void di antara roh pemusnahan. Bunuh dia! Seorang pemuda kuat berteriak, merobek kehampaan dengan pedang dewa dan membunuh roh penghancur kehampaan. Mengaum.
Mayat hidup di lembah bergegas keluar dan meninju, menghancurkan pedang suci menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, pemuda kuat yang mengambil tindakan dipukuli dan darah muncrat. Saat ini, tidak diperlukan kata-kata. Karena bagi dunia abadi, kita murni musuh bebuyutan dengan roh kehancuran. Entah kamu mati atau aku hidup. Mayat hidup sangat kuat, tubuh mereka tak terkalahkan, dan mereka tidak takut terhadap serangan apapun. Kekuatan yang mereka keluarkan dengan setiap gerakan tangan dan kaki mereka dapat dengan mudah melukai para pemuda kuat yang hadir. Klan Fight yang seperti bayangan hitam muncul dan menghilang. Selama ada yang tersentuh maka saripati yang ada di dalam tubuh akan cepat terlahap. Selama reaksinya sedikit lebih lambat, ia akan disedot hingga kering dan diubah menjadi sepotong kulit manusia. Tiba-tiba, klan virtual seperti bayangan hitam menatap Luo Xiu. Itu sangat cepat. Dalam sekejap, cakar hitamnya mencengkeram Luo Xiu. Kecepatan klan Su sangat cepat, dan bahkan yang muda dan kuat pun sulit untuk bereaksi. Tapi wajah Luo Xiu sangat tenang, tanpa rasa panik. Ledakan. Dia meninju, dan kekosongan di sekitarnya hancur dan hancur. Sosok Luo Xiu tetap tidak bergerak, tetapi bayangan hitam yang diubah oleh klan Void terbang terbalik, dan sepotong darah hitam jatuh ke udara. Hah, ada tuan seperti itu, Kaisar Suci saja bisa menyakitiku. Suara klan Su serak dan dingin. Setelah dipukul, ia tidak lagi berada dalam bayangan hitam, tetapi seluruh tubuhnya seperti lapisan emas hitam, dan kulit tubuhnya bersinar dengan kilau logam. Banyak orang mengira klan Su sangat cepat dan tubuh mereka adalah bayangan hitam. Namun nyatanya semua itu hanyalah ilusi. Klan Void tidak hanya cepat, tetapi tubuhnya juga sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang telah dikonfirmasi oleh Luo Xiu saat dia mengalami pertarungan dalam kehampaan yang kacau. Kemarilah, kawan, ayo kita bunuh dia bersama-sama, jangan khawatirkan orang lain. Klan Su tiba-tiba berbicara dan memanggil klan Andit. Para jenius di dunia abadi merasakan yang paling enak. Suara Andit menggelegar, memberikan perasaan sederhana dan jujur kepada orang-orang. Tapi tidak ada yang akan menganggapnya jujur. Karena dia melukai parah seorang pemuda kuat dengan 2 pukulan, merobek paha dari tubuhnya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya hingga berdarah. Berdengung. Mayat hidup itu mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan tombak berwarna merah darah muncul di tangannya. Sepasang sayap daging berwarna merah darah bergetar, dan kecepatannya meledak seketika. Tombak itu menembus kehampaan dan langsung menuju ke arah Luo Xiu. Jelas sekali, klan Void dan klan mayat hidup berencana untuk bergabung untuk membunuh Luo Xiu, karena mereka telah melihat bahwa di antara kelompok orang ini, Luo Xiu adalah yang terkuat. Dan misi mereka dikeluarkan dari segel secara besar-besaran adalah untuk melemahkan kekuatan dunia abadi. Jika mereka bisa membunuh seorang jenius yang kuat, tidak diragukan lagi itu sama dengan menghancurkan pembangkit tenaga listrik teratas di masa depan dunia abadi. Kekuatan Andit sangatlah kuat. Kekuatan tembakan ini cukup untuk membunuh orang kuat di Saint Realm. Sangat menakutkan bahwa setiap orang yang hadir mundur dan tidak ada yang berani menolak. Kiang. Tombak hitam muncul di tangan Luo Xiu, dan dia menusuknya dengan tombak yang sama, memukulnya dengan keras. Di saat yang sama, pisau patah muncul di tangan kiri Luo Xiu dan menebas ke arah lengan lawan. Mayat hidup itu mencibir dan tidak mengelak sama sekali, membiarkan pisau patah itu memotong tangannya, menyebabkan bau darah hitam beterbangan. Namun, segera setelah itu, Andit itu menumbuhkan tangannya lagi, dan tombak berdarah itu kembali ke tangannya. Adapun tangan yang terputus, menghilang seolah-olah menguap. Ini sangat sulit. Ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Di saat yang sama, dia juga memahami mengapa bencana itu begitu sulit untuk dilawan. Ini karena apakah itu ras virtual atau ras Andit, kemampuan khusus dari roh penghancur kehampaan ini dapat membuat mereka jauh lebih baik daripada mereka yang berada di alam yang sama. Seorang beku yang tinggal di sisi dunia abadi ini. Seranganmu tidak akan berpengaruh padaku. Makhluk Andit itu tertawa jahat. Kekal. Luo Xiu menyipitkan matanya sedikit, lalu mencibir, tidak akan ada keabadian sejati di dunia ini. Setelah berlatih hingga mencapai kondisi saat ini, Luo Xiu bukanlah orang yang tidak memiliki visi dan pengetahuan. Dia telah memperhatikan. Kemampuan khusus suku Andit ini terletak pada fakta bahwa ia mengandung prinsip-prinsip khusus. Apa yang disebut prinsip Tao dapat disebut sebagai hukum, aturan, Dao. Dari Dao besar, itu adalah kekuatan atau kemampuan yang berasal dari Dao agung. Tidak ada keraguan bahwa satu-satunya cara untuk membunuh Andit adalah dengan memusnahkan prinsip-prinsip mereka. Jika Anda ingin memusnahkan Tao, Anda perlu menggunakan Tao untuk memusnahkan. Ini juga berarti Luo Xiu perlu menggunakan kekuatan dan kemampuan Tao miliknya untuk menekan Tao abadi lawan. Ini terlalu bagus. Luo Xiu berteriak keras, dan riak hijau keemasan langsung menyebar dengan dia sebagai pusatnya.
Sejak awal, kekuatan tertingginya menekan segalanya. Ci. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di belakang makhluk andit itu. Tidak. Makhluk andit itu menjerit keras saat dia merasakan salah satu lengannya putus. Jika itu hanya luka biasa, dia tidak akan menganggapnya serius, karena dengan keabadiannya sendiri, dia bisa pulih ke keadaan semula dalam sekejap tanpa mempengaruhi kekuatan tempurnya sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia merasa kekuatan abadinya telah ditekan, dan lengannya yang terputus tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ini tidak mungkin, bahkan jika Anda adalah orang yang telah mengembangkan diri sejati di dunia abadi, tidak mungkin bagi Anda untuk menekan kemampuan Tao abadi saya di tingkat Kaisar Suci. Makhluk andit merasa ngeri, satu lengan jatuh tanpa ada tanda-tanda pemulihan. Tangan satunya meraung dan memegang tombak berdarah, menusuk Luo Xiu dengan keras. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda terlalu lemah. Luo Xiu mencibir. Karena Tai Sangfa dapat menekan keabadian lawan, maka pertarungan ini harus berakhir. Pada saat ini, makhluk void itu terbang dan membunuh Luo Xiu. Cakar hitamnya bersinar dengan kilau logam, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, seolah menyatu dengan kehampaan. Namun, saat ia memasuki ranah hukum tertinggi Luo Xiu, kecepatannya yang tak tertandingi ditekan. Bahkan tubuh tirani yang terbuat dari emas hitam itu pertahanannya melemah. Kemampuan klan virtual adalah prinsip realitas virtual. Itu bisa beralih antara kenyataan dan kenyataan. Ketika berubah menjadi kenyataan, ia memiliki kecepatan ekstrim dan dapat menyatu dengan kehampaan. Jika Anda bertransformasi dari virtualitas ke kenyataan, Anda dapat memiliki tubuh yang sangat kuat. Namun pada saat ini, kemampuan tersebut juga ditekan oleh Tai Sangfa dan dilemahkan. Roda sumber berwarna biru emas tergantung di belakangnya. Luo Xiu memasuki keadaan aslinya, dan seluruh tubuhnya memadatkan kekuatan suci aslinya. Ledakan. Luo Xiu berbalik dan meninju makhluk void itu. Separuh tubuhnya meledak, mengeluarkan jeritan nyaring. Adegan ini terjadi terlalu cepat. Sedemikian rupa sehingga para pemuda kuat lainnya yang datang semuanya tercengang. Kalian pasti tahu kalau barusan, andit dan makhluk virtual ini menunjukkan kekuatan yang membuat orang takut dan takut. Namun dalam sekejap mata, kedua makhluk kuat dan merepotkan ini dikalahkan satu demi satu di tangan Luo Xiu. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Apakah orang yang keluar dari era lemah dan tak berujung ini begitu kuat? Mengaum. Makhluk andit itu meraung dengan kebencian yang luar biasa. Tapi semua ini tidak membantu sama sekali. Seolah-olah ruang dan waktu terkurung, Luo Xiu menggunakan kekuatan Tao-nya untuk mengembangkan api hijau emas, membakar makhluk andit menjadi abu dan menghancurkan mereka menjadi ketiadaan, tanpa meninggalkan jejak. Dalam hal ini, betapapun kuatnya Tao dari andit, seolah-olah ia telah dimusnahkan seluruhnya dan tidak dapat dibangkitkan. Melihat pemandangan ini, makhluk void hendak lari karena terkejut. Di masa normal, dengan kecepatannya, bahkan para ahli top di antara para orang suci pun tidak akan mampu menahannya. Namun dalam ranah dharma tertinggi Luo Xiu, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ledakan. Tombak hitam pekat di tangannya menembus tubuh makhluk void, dan tubuh seperti emas hitam itu meledak di tempat, hancur berkeping-keping. Semua mata tertuju pada Luo Xiu. Ada beberapa orang yang awalnya tidak menganggapnya tinggi, tapi mereka tidak lagi berani meremehkan pria yang datang dari dunia tanpa akhir ini. Tiba-tiba, semua orang melihat token itu. Tepat setelah Luo Xiu membunuh dua makhluk penghancur kehampaan, ada pesan baru di token tersebut, meminta semua orang untuk berkumpul di benteng perang. Jelas sekali, para petinggi memperhatikan apa yang terjadi di sini. Tidak butuh waktu lama. Di benteng perang yang megah dan megah seperti binatang raksasa, banyak pria muda dan berkuasa, termasuk Luo Xiu, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang. Benteng perang dikelilingi oleh formasi besar. Ketika ada makhluk hidup yang mendekat, formasi tersebut secara otomatis akan mengidentifikasi identitasnya. Banyak pemuda jenius yang memiliki token yang mewakili identitas mereka, sehingga mereka secara alami diizinkan memasuki benteng perang. Namun sebagian besar tempat di benteng perang ini ditutup untuk lalu lintas. Area di mana Luo Xiu dan yang lainnya diperbolehkan bergerak tidaklah luas. Ketika Luo Xiu dan yang lainnya datang ke sini, lelaki tua berambut putih itu sudah menunggu di sini. Pertama-tama, selamat telah menyelesaikan misi. Penampilanmu dalam misi ini akan dicatat. Melalui pertarungan melawan makhluk penghancur kehampaan, kamu juga harus mengetahui apa yang akan kamu hadapi di masa depan. Di lain waktu, kamu bisa berlatih di sini, dan kamu juga bisa bergerak bebas, menunggu pemberitahuan misi selanjutnya. Suara lelaki tua berambut putih itu sampai ke telinga semua orang yang hadir.
Segera, lelaki tua itu menghilang lagi, seolah-olah dia selalu menjadi hantu. Dalam kurun waktu berikutnya, mungkin setiap 1 atau 2 tahun sekali, akan ada misi. Dan tugas selanjutnya berbeda. Tugas tidak akan diberikan kepada semua orang pada saat yang bersamaan, tetapi akan diberikan kepada orang-orang tertentu, sehingga memungkinkan beberapa orang untuk melakukan suatu tugas, sehingga setiap orang dapat marah. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 tahun telah berlalu. Bagi biksu seperti Luo Xiu dan lainnya, 20 tahun bagaikan sekejap mata. Luo Xiu juga membunuh lebih banyak makhluk penghancur kehampaan. Selain klan virtual dan klan Andit, ada juga berbagai makhluk aneh lainnya. Namun setiap jenis makhluk penghancur kehampaan memiliki kemampuan khusus yang sulit untuk dihadapi. Namun, di bawah metode tertinggi Luo Xiu, semuanya dapat ditekan. Yang dia temui hanyalah makhluk penghancur kehampaan tingkat pertama dengan kekuatan setingkat orang suci. Itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun baginya. Pada saat yang sama, dalam 20 tahun terakhir, semakin banyak orang jenius yang berkumpul di sini telah meninggal. Lagi pula, menghadapi makhluk sulit penghancur kehampaan itu, tidak semua orang sebaik Luo Xiu. Sarana penindasan. Tianyong selalu ada, dan dia mengendalikan kekuatan waktu. Kemampuan khusus ini bahkan lebih maju daripada kebanyakan kemampuan menghancurkan makhluk hampa. Bahkan jika dia bertemu dengan makhluk yang sangat kuat dan sulit dipadamkan, dengan kekuatan waktu, Tianyong masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dan maju dan mundur dengan tenang. Bab 3340, Pengorbanan dari Klan Fire. Misinya akan datang. Pada hari ini, Luo Xiu sedang duduk bersila di ruangan latihan benteng perang, dan merasakan getaran token di cincin penyimpanan. Segera, sebuah informasi muncul di benak Luo Xiu. Roh penghancur kekosongan lainnya muncul, dan kali ini misi pembunuhan ditugaskan kepada Luo Xiu. Karena mereka telah melakukan misi pembunuhan berulang kali dalam 20 tahun terakhir ini, banyak orang jenius dan berbakat yang berkumpul di sini telah menderita banyak korban. Namun, sejak saat itu, mereka yang dapat bertahan dan menyelesaikan tugas berulang kali adalah orang-orang jenius di antara para jenius, dan setiap orang telah berkembang pesat. Saat Luo Xiu keluar dari kamar, Tianyong kebetulan keluar dari kamar. "Kamu juga termasuk dalam misi ini?" Luo Xiu memandang Tianyong. "Saya tidak menerima pemberitahuan misi. Saya hanya mengasingkan diri sebentar dan ingin keluar jalan-jalan." Tianyong berkata sambil tersenyum. "Apakah Anda akan melakukan misi pembunuhan? Saya mendengar bahwa dalam beberapa dekade terakhir, di antara kita semua, Anda memiliki tingkat penyelesaian misi tertinggi. Kudengar tidak akan lama lagi pukulan besar itu akan membawa kita pergi dari sini ke Akademi Diri Sejati. Waktu untuk mengasah misi harus mencapai batas 100 tahun. Tianyong berkata begitu. Di antara sekian banyak orang jenius dan jenius, Luo Xiu tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, namun banyak juga orang yang ingin berteman dengan Tianyong. Lagi pula, bakat waktunya sangat luar biasa. Jadi Tianyong juga mengetahui kabar dari mulut orang lain. Menghitung waktu, jika waktu untuk menyelesaikan misi adalah 100 tahun, sebenarnya hanya tinggal beberapa tahun lagi. Lagi pula, mereka yang bisa bertahan hidup setelah sekian lama sepertinya benar-benar terlahir kembali, dan pada dasarnya tidak akan ada korban jiwa. Luo Xiu mengucapkan beberapa patah kata kepada Tianyong dan segera mengucapkan selamat tinggal karena dia akan menjalankan misi. Selama berada di tempat asalnya, Luo Xiu juga mempelajari banyak hal yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya saja makhluk penghancur, atau makhluk zaman dan dunia abadi, semuanya berasal dari tempat yang sama. Jika asal mula segala sesuatu diibaratkan sebagai suatu titik, maka seluruh dunia adalah sebuah lingkaran. Makhluk dunia dan zaman abadi hidup di bagian atas lingkaran. Jika makhluk hampa itu dihancurkan, ia akan bertahan hidup dengan bagian bawah lingkaran. Dunia tempat mereka tinggal berada dalam pertentangan. Dan pecahnya malapetaka disebabkan oleh makhluk-makhluk yang padam, dan mereka ingin mengubah seluruh lingkaran menjadi dunia makhluk-makhluk yang padam. Pertentangan ini seperti ketidakcocokan air dan api. Dunia makhluk yang memusnahkan dan dunia makhluk abadi berdekatan satu sama lain. Tempat yang berbatasan adalah tempat asal. Dalam bencana masa lalu, kekuatan dunia abadi menggunakan kekuatan tertingginya untuk memasang segel guna mencegah makhluk penghancur kehampaan melintasi batas. Namun seiring berjalannya waktu, segelnya juga semakin lemah. Di sisi makhluk pemadam, beberapa orang kuat dapat dengan paksa merobek segelnya dan mengirim beberapa makhluk pemadam yang lebih lemah untuk melakukan aktivitas sabotase. Ada pemahaman diam-diam di kedua sisi. Di sisi dunia abadi, mereka ingin menggunakan makhluk penghancur kehampaan tingkat rendah itu untuk melatih pemuda kuat mereka sendiri.
Di sisi lain dunia Miexu, mereka juga ingin menggunakan makhluk Miexu level rendah ini untuk membunuh sebanyak mungkin orang jenius dengan bakat dan potensi yang sangat kuat di dunia abadi. Sebelum malapetaka yang sebenarnya terjadi sepenuhnya, semua ini hanyalah pendahuluan, dan tidak berlebihan jika disebut sebagai kejadian kecil. Ketika Luo Xiu tiba di lokasi misi, dia menemukan bahwa target misinya adalah 3 orang virtual. Tidak lama kemudian, pemuda kuat lainnya yang telah menerima misi juga datang ke sini. Ketika mereka melihat Luo Xiu, wajah orang lain juga menunjukkan sedikit relaksasi. Karena mereka semua tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat. Ketika dia melakukan misi pertamanya, dia membunuh klan virtual dan klan Andit sendirian. Termasuk Luo Xiu, ada 5 orang yang menjalankan misi kali ini. Serahkan 2 padamu, dan serahkan 1 padaku. Luo Xiu berkata kepada 4 orang lainnya melalui kesadaran spiritualnya. Bagus. 4 orang lainnya tentu saja setuju dengan pengaturan ini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Sosok Luo Xiu bersinar seperti naga petir yang mengaum di puncak langit. Di hutan batu di kejauhan, 3 bayangan, di suatu tempat antara kenyataan dan kenyataan, sedang membangun sesuatu yang tampak seperti sebuah altar. Tidak bagus, orang-orang dari dunia abadi ada di sini. Aura Luo Xiu tidak disembunyikan sama sekali, karena baginya, untuk menghadapi klan virtual yang hanya berada di level suci ini, tidak perlu menggunakan trik apapun, dia cukup membunuh mereka secara langsung. Itu pria bernama Luo Xiu, bunuh dia. Ketiga anggota klan Su langsung berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Luo Xiu. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sekali makhluk punah yang mati di tangan Luo Xiu. Meski banyak makhluk penghancur kehampaan akan ditemukan saat mereka melintasi perbatasan. Namun seharusnya masih ada beberapa makhluk Miexu yang bersembunyi dan tidak aktif, dan mereka telah mengetahui beberapa situasi saat ini, dan juga dapat menyampaikan berita tersebut ke dunia Miexu. Oleh karena itu, dunia Miexu juga mengetahui bahwa ada seorang jenius yang sangat kuat di dunia abadi. Dia tidak hanya keluar dari jati dirinya, tetapi kekuatan Tao yang berevolusi dari jati dirinya dapat menekan Miexu. Hukum kehidupan. Hal ini tentunya membuat dunia Miexu merasa terancam, jadi setiap kali makhluk Miexu melintasi perbatasan, prioritas pertama mereka adalah membunuh Luo Xiu. Berdengung. Wilayah kekuasaan Taisangfa menyebar secara langsung dan menyelimuti ketiga anggota klan Su. Tidak bagus. Sial, itu adalah bidang khusus evolusi Tao yang dia kuasai. Ekspresi ketiga anggota klan virtual berubah drastis, karena hal yang paling kuat dari klan virtual adalah kemampuan mereka untuk bertransformasi antara kenyataan dan kenyataan. Ketika berubah menjadi hantu, ia memiliki kecepatan ekstrim dan dapat melahap esensi darah target selama ia menyentuhnya. Dan jika ia berubah menjadi entitas fisik, ia dapat memiliki tubuh yang kokoh, cakarnya tidak dapat dihancurkan, dan ia dapat dengan mudah merobek senjata sihir tingkat suci. Tapi dalam domain Luo Xiu, kecepatan mereka saat berubah menjadi hantu dilemahkan dan ditekan. Bahkan ketika diubah menjadi tubuh fisik, kekuatan serangan cakarnya melemah, dan kekuatan pertahanan tubuh padatnya juga melemah. Kekuatan keseluruhan hampir setara dengan pengurangan hampir 50%. Tidak hanya itu, selain Luo Xiu, ada 4 pemuda kuat lainnya dari dunia abadi yang datang untuk membunuh mereka. Di antara 4 orang ini, 2 di antaranya telah mencapai alam Raja Suci, dan 2 lainnya berada di alam puncak Kaisar Suci. Bahkan kedua Kaisar Suci di tingkat puncak itu adalah jenius terbaik dari dunia abadi. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan Holy Lord. Bahkan jika mereka sendirian melawan makhluk penghancur kehampaan, mereka masih mampu bertarung. Bagaimanapun, misi telah muncul satu demi satu selama beberapa dekade. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka yang budidayanya lemah pasti sudah lama mati. Pengorbanan. Pada saat ini, 3 anggota klan Su yang tahu bahwa mereka dan orang lain pasti akan mati berteriak pada saat yang sama, dan tubuh mereka meledak menjadi cahaya terang. Berdengung. Mereka mengorbankan seluruh kekuatan mereka, dan 3 pilar cahaya hitam tebal tenggelam ke dalam altar yang mereka bangun.